Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, ada suaranya ya? Halo, tes. Ada suaranya Pak Ahmad? Halo, tes. Ada suaranya Pak Ahmad? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Kepala SD Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, Wakil Kepala SD Pelita Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad SAG MPD, seluruh Dewan Asati, dua asatidzah, guru, semua guru SD Pelita, staf karyawan, yang sama-sama kita hormati orang tua siswa, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa bertemu secara virtual dalam kegiatan Kultum Jumat hari ini tanggal 19 Muharram 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Agustus tahun 2021. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan keberkahan dari Allah, kembali kita dipertemukan bersilaturahim dalam rangka mengikuti taklim kegiatan Kultum. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat serta magfirahnya kepada kita semua, sehingga insya Allah acara Kultum pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah 321, 324, 325 terakhir yang sudah bergabung di kegiatan Kultum virtual hari Jumat ini. Ya, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kegiatan Kultum Jumat masih diisi oleh siswa-siswi terbaik dari kelas 6 dan kelas 4. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, juga pelajaran, sehingga kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesan dari Bapak, siapapun yang kultum, guru ataupun siswa, semuanya sama. Ketika yang disampaikan ilmu yang bermanfaat, insya Allah akan bermanfaat pula pada kita semua. Sehingga harus benar-benar disimak baik-baik agar kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan. Alhamdulillah, mari kita awali kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya
tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Naima Zahra Nareswari dari kelas 4A. Mari kita simak, kita dengarkan baik-baik, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari yang dibacakan oleh Ananda Naima. Kepada Ananda Naima dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat samudu bitagwaha. Izim ba'asa ashqaha. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa. Begitu merdu suara yang dilantunkan oleh Ananda Naima Zahra yang telah membacakan surah Asy-Syams. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua untuk anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk senantiasa kembali belajar Al-Quran setiap hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ananda Naima dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tibalah saatnya acara inti yaitu Kultum Jumat yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ananda ataupun siswa-siswi dari kelas 6 yang terbaik yang mengikuti kegiatan Gebiar Muharram. Insya Allah hari ini kita akan menampilkan dua siswa. Yang pertama Kaiza Naila dan yang kedua Rizky Raditya. Yang pertama kepada Ananda Kaiza Naila Ayunidya perwakilan dari kelas 6A dipersilahkan. Mohon semuanya menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes sih? Nih dengerin. Jalan-jalan sama si Ahmad. Jangan lupa beli kue cucur anget-anget. Kalau ngaku jadi umat Nabi Muhammad, jawab salamnya harus yang semangat. Ayo aku ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang Tahun Baru Islam. Teman-teman, beberapa waktu lalu kita kan sudah merayakan Hari Raya Idul Adha, atau bisa disebut dengan apa, hayo? Ya. Idul Adha itu jatuh kepada bulan Zulhijjah, teman-teman. Nah, peringatan 1 Muharram dilaksanakan menuntut perhitungan yang merujuk pada peredaran bulan sebagai acuannya. Tahun Hijriyah yang merupakan sebutan untuk tahun dalam Islam dihitung dengan siklus sinodik, bulan di mana total hari dalam satu tahunnya adalah 356.708 hari, atau lebih sedikit dibandingkan dengan setahun dalam kalender Masehi. Penetapan kalender Hijriyah dan 1 Muharram dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Affan. Pada saat itu, Khalifah Umar mendapatkan teguran akibat menulis sebuah surat tanpa adanya keterangan angka tahun di dalamnya. Pada akhirnya Khalifah Umar memutuskan untuk menetapkan tahun di mana terjadinya peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW sebagai tonggak awalan penanggalan dalam Islam dan penamaan dalam kalender Islam. Dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, hanya tahun saja loh yang digunakan sebagai acuannya, karena bulan di mana terjadinya peristiwa tersebut bukanlah pada bulan Muharram. Terlepas dari serangkainya peristiwa yang terjadi setelahnya, Hijriah ini menjadi titik awal kebangkitan Islam, sehingga penamaan dan kalender Islam yang berlaku dalam Islam menempatkan kata Hijriah di dalamnya. Sudah sepatutnya ya tahun baru Islam ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Teman-teman, perlu kita perhatikan bahwa kesadaran dan pemahaman akan hikmah yang terkandung dalam perayaan 1 Muharram seharusnya lebih besar dibandingkan dari perayaan itu sendiri. Jangan sampai terjebak pada euforia yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram adalah termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam kitabnya yang mulia, Al-Quran Al-Karim. Kemudian bulan Muharram adalah karena dalam bulan itu terdapat hari Asyura atau 10 Muharram, di mana pada hari itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang jika kita mau beramal soleh, tentu kita akan peroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itu juga kita disunahkan untuk menyayangi anak yatim dengan memberinya sedekah. Selain itu, kita juga disunahkan untuk melapangkan makanan di rumah, seperti untuk keluarga di rumah, seperti memasak makanan yang spesial dan lain dari hari biasanya. Bukan tanpa alasan ya kita disunahkan untuk berpuasa pada hari itu, karena jika kita melihat sejarah, banyak sekali loh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal tersebut. Kalian tahu nggak sih? Bulan Muharram itu bulan yang sangat mulia. Tahu nggak kenapa? Karena pada bulan Muharram itu banyak sekali peristiwa yang dialami oleh Nabi dan Rasul. Mau tahu apa aja? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah taubat Nabi Adam diterima pada tanggal 10 Asyura. Seperti yang kita ketahui, bahwa Nabi Adam dikeluarkan Allah dari surganya karena godaan syaitan dan kemudian memakan buah khudi. Ia pun dipisahkan dari Siti Hawa saat diturunkan di bumi. Menurut riwayat beratus-ratus tahun lamanya, Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, kemudian pada tanggal inilah taubatnya diterima. Yang kedua, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang ingin membakarnya pada tanggal ini. Yang ketiga, Nabi Yusuf dan Yakub dipertemukan kembali pada tanggal ini. Menurut Al-Quran, Nabi Yusuf yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya sejak kecil dan terpisah dari Nabi Yakub puluhan tahun lamanya. Dan selama puluhan tahun itu juga, Nabi Yakub menangis dan merindukan Nabi Yusuf. Kemudian berkat rahmat Allah, Nabi Yakub dan Yusuf dipertemukan kembali pada hari itu. Yang keempat adalah Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan pada tanggal ini. Dan yang kelima, Nabi Khidir diberi ilmu pada tanggal ini. Bukan hanya itu saja loh peristiwa yang terjadi pada tanggal ini, tapi masih banyak lagi. Teman-teman, dalam menyambut tahun baru Hijriyah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah telah memberikan nikmatnya tidak ternilai seperti pada firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha innallaha laghafurur rahim, yang memiliki arti, dan jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut kita sepatutnya bersyukur kepada Allah terlebih di tahun baru ini. Yang kedua yaitu mengintrospeksi diri. Nah, teman-teman, dalam perjalanan hidup ini sudah banyak banget yang kita lakukan, kadang kebaikan dan kadang juga kemaksiatan. Oleh karena itu, kita harus mengintrospeksi diri. Maka dari itu kita harus mengintrospeksi diri. Barang siapa yang hari ini atau tahun lalu sama saja dengan tahun sebelumnya, maka ia orang yang merugi. Maka dari itu, kita senantiasa berdoa agar pada saat memasuki tahun baru Hijriah, kita selalu diberi petunjuk menuju jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang dimurkainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang berartikan, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi di tahun baru ini, marilah kita berubah, marilah kita berhijrah, dan semua itu kita mulai dari diri kita sendiri. Ubahlah sikapmu, ubahlah hidupmu, ubahlah masa depanmu, dan semua itu tergantung pada akhlakmu. Nah, semuanya, demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Ada kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu di bulan Muharram ini kita harus mengintrospeksi diri menjadi lebih baik lagi. Semoga kita bisa menjadikan peringatan tahun baru Hijriah ini sebagai motivasi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ke laut memancing ikan, perginya bersama kawan. Sekian ilmu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, Masya Allah, begitu luar biasa yang disampaikan oleh teman kita Ananda Kaiza. Insya Allah apa yang Ananda sampaikan diantaranya bagaimana kita bersyukur kepada Allah, introspeksi diri, bulan Muharram sebagai bulan kebangkitan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari kita hijrah kepada yang lebih baik. Bulan Muharram juga bulan kepedulian kepada fakir miskin dan anak yatim. Tapi Bapak pesan kepedulian kita kepada anak yatim dan fakir miskin jangan dikhususkan pada bulan Muharram saja. Tetapi setiap saat ketika kita punya kelebihan rezeki, maka sudah seyogyanya kita membantu fakir miskin yatim piatu. Alhamdulillah, mari kita simak kembali kultum yang kedua yang akan disampaikan oleh teman kita Ananda Rizky Raditya Fatriana dari kelas 6B. Kepada Ananda Rizky Raditya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memasuki bulan Muharram.
Tersambut kehadirannya sebagai tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam merupakan hari penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa bersejarah, yaitu memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Jadi, apa sih makna Muharram buat kita generasi muda? 1. Semangat perjuangan tanpa putus asa. Seperti yang diajarkan Rasulullah yang meninggalkan tanah kelahirannya, melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah untuk mewujudkan cita-citanya, menyebarkan Islam. Karenanya, teman-teman, kita juga harus mengikutinya dengan tidak pernah berputus asa mengejar cita-cita kita dengan belajar dan berusaha. 2. Kerjasama Ansor dan Muhajirin. Saat para Muhajirin dari Mekah tiba di Madinah, maka teman-teman Ansor datang menjemput dan membantu dengan sukarela. Karena itu, teman-teman, kita sama Muslim harus saling membantu dalam kebaikan, seperti yang dicontohkan Rasulullah. 3. Hijrah menuju lebih baik. Rasulullah melakukan hijrah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari masa lalu. Manusia memiliki 3 waktu dalam hidupnya. Masa lampau, yaitu sejarah, masa kini, dan masa depan. Kita tidak mungkin mengubah sejarah seperti Doraemon yang memiliki itu waktu. Tapi kita bisa belajar dari sejarah, memperbaiki kesalahan kita di masa kini. Jika waktu lampau, kita sering terlambat bangun tidur, malas belajar, sering main game, tidak mengaji, maka perbaikilah di masa sekarang. Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai waktu dan kesempatan. Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Iktanim khomsan qabala khomsin, syababaka qabala haramika, wasihataka qabala sakomaka, waginaka qabala fakorika, wafarogaka qabala syagalika, wahayataka qabala mautika. 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. 4. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan 5. Hidupmu sebelum datang matimu. Marilah kita bersama-sama bermuhasabah dan memperbaiki diri, menggunakan semua fasilitas dan teknologi yang ada untuk menjadi generasi Z yang Islami, menggapai cita-cita masa depan dengan seluruh tantangannya. Main ke taman, lihat burung pipit, makan alpukat pakai selasi. Cukup sekian dari Radit. Salam hormat, terima kasih. Segala kesalahan dari kita, kebenaran hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, Masya Allah. Terima kasih, jazakallah. Apa yang disampaikan oleh teman kita Radit dari kelas 6B. Banyak hikmah yang kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Ananda. Yang pertama, bagaimana kita kembali bersemangat seperti semangatnya Rasulullah dan para sahabatnya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita juga harus bersemangat dalam belajar dan menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, bagaimana Rasulullah menanamkan nilai-nilai persaudaraan ketika Rasulullah mempersaudarakan sahabat Ansor dan Muhajirin. Oleh karena itu, marilah kita eratkan kembali tali persaudaraan, tali ukhuwah Islamiyah, agar kita saling mengingatkan kepada pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, bagaimana kita harus menghargai waktu. Kita lagi sehat,
kita lagi senggang, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf, di belakang ada siapa? Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kultum Jumat dengan lancar. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat serta maghfirahnya kepada kita semua. Insya Allah kita akan kembali bertemu di hari Jumat yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita akhiri kegiatan kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.